Pernahkah kamu merasa hancur karena seseorang yang kamu percayai? Atau mungkin kamulah yang secara tidak sengaja menghancurkan perasaan orang lain? Jangan salah, ini bukan sekedar masalah sepele. Ini tentang bagaimana tindakan kita bisa membuat orang lain merasakan marah, sedih, dan kecewa. Mari kita bicarakan hal yang sering kita abaikan, yaitu perasaan orang lain. Kita seringkali terlalu sibuk dengan diri sendiri, terlalu fokus pada apa yang kita rasakan dan inginkan, sehingga lupa bahwa setiap tindakan kita memiliki dampak besar pada orang lain. Bayangkan ini, kata-kata tajam yang kamu lontarkan saat marah, atau sikap acuh tak acuhmu saat mereka butuh dukungan, bisa membuat hati seseorang terluka. Apakah kamu mau menjadi penyebab dari tangisan orang lain? Ketika kita membuat kesalahan, reaksi pertama kita biasanya adalah membela diri. Aku tidak bermaksud begitu, atau kamu terlalu sensitif, adalah kalimat yang sering kita gunakan. Tapi, pernahkah kita mencoba berhenti sejenak dan benar-benar mencoba memahami perasaan orang yang kita sakiti? Ini bukan tentang siapa yang benar atau salah. Ini tentang memiliki empati, kemampuan untuk menempatkan diri kita pada posisi orang lain. Mari kita ambil contoh sederhana. Ketika seseorang marah karena tindakan kita, itu bukan berarti mereka membencimu. Mereka mungkin merasa tersakiti atau kecewa. Kita perlu belajar untuk melihat lebih dalam dari sekedar kata-kata kasar atau air mata. Apa yang terjadi pada diri kita saat kita mencoba untuk menjadi orang yang penuh pengertian terhadap tindakan orang lain? Mari kita bahas. Menurut psikologi, saat kita mencoba memahami perasaan orang lain, kita melatih kemampuan empati kita. Seorang ahli psikologi menyatakan bahwa empati adalah komponen penting dari kecerdasan emosional yang memungkinkan kita untuk membangun hubungan yang lebih dalam dan lebih bermakna. Empati adalah kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan orang lain. Ini membantu kita membangun hubungan yang lebih kuat dan mendalam. Ketika kita memahami perasaan orang lain, kita juga lebih mudah memaafkan mereka, mengurangi rasa marah dan kecewa yang bisa merusak kesehatan mental kita. Dengan memahami sudut pandang dan perasaan orang lain, kita lebih cenderung untuk menghindari konflik dan menemukan solusi yang saling menguntungkan. Penelitian menunjukkan bahwa empati meningkatkan kemampuan kita untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang lebih konstruktif. Ketika kita menunjukkan empati, orang lain merasa didukung dan dipahami. Ini dapat meningkatkan kesejahteraan emosional mereka dan mengurangi perasaan kesepian atau keterasingan. Secara biologis, sel-sel tubuh kita merespon keadaan emosional kita. Saat kita menunjukkan empati, tubuh kita menghasilkan hormon seperti oksitosin dan endorfin yang meningkatkan rasa bahagia dan kepuasan serta mengurangi stres. Ini membantu sel-sel kita bekerja lebih efisien dan memperbaiki diri. Seorang ahli neuroekonomi menemukan bahwa oksitosin tidak hanya meningkatkan ikatan sosial, tetapi juga mengurangi rasa takut dan kecemasan. Jadi, dengan menjadi lebih pengertian, kita secara fisik menjadi lebih sehat dan bahagia. Sel-sel tubuh kita juga berkomunikasi melalui sinyal kimia dan listrik. Ketika kita berada dalam keadaan emosi yang positif, seperti memahami dan mengerti perasaan orang lain, sinyal-sinyal ini berjalan lebih lancar dan harmonis. Ini memperkuat sistem kekebalan tubuh kita, meningkatkan kesehatan jantung, dan bahkan mempercepat penyembuhan luka. Sedangkan ketika kita mengalami emosi negatif seperti marah dan kecewa, tubuh kita menghasilkan hormon stres seperti kortisol. Kortisol ini dapat merusak sel tubuh kita jika diproduksi secara berlebihan. Sebaiknya, dengan menjadi lebih pengertian dan empatik, kita mengurangi produksi kortisol dan meningkatkan produksi hormon-hormon yang baik untuk tubuh kita.
Jadi, ketika kita mencoba memahami situasi orang lain dan mengurangi rasa kecewa, kita tidak hanya membuat hubungan kita lebih baik, tetapi juga menjaga kesehatan tubuh kita. Ini adalah investasi jangka panjang untuk kesejahteraan fisik dan emosional kita. Dari sudut pandang spiritual, banyak ajaran agama mengajarkan pentingnya empati dan pengertian. Dalam Islam misalnya, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidak beriman seseorang di antara kamu hingga ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri." Dengan menjadi lebih pengertian dan empatik, kita tidak hanya memenuhi ajaran agama, tetapi juga mendapatkan ketenangan batin dan kedamaian spiritual. Rasa empati memberikan banyak efek yang positif secara sosial. Karena empati adalah dasar dari solidaritas sosial, ketika anggota masyarakat saling memahami dan mendukung, komunitas tersebut menjadi lebih kuat dan lebih tahan terhadap tantangan. Empati mengurangi kecenderungan untuk terlibat dalam perilaku agresif atau kekerasan. Ini karena kita lebih mampu memahami dampak negatif dari tindakan kita terhadap orang lain. Dalam lingkungan kerja atau kelompok, empati meningkatkan kerjasama dan kolaborasi. Orang-orang lebih cenderung bekerja sama dengan baik dan mencapai tujuan bersama ketika mereka merasa dipahami dan dihargai. Ada banyak kisah tentang bagaimana empati telah mengubah hidup seseorang. Misalnya, seorang guru yang menunjukkan empati kepada murid yang bermasalah bisa membantu murid tersebut untuk merasa didukung dan termotivasi untuk belajar. Penelitian di Universitas Stanford menunjukkan bahwa pelatihan empati pada dokter meningkatkan kualitas perawatan pasien dan mengurangi jumlah keluhan pasien. Ini menunjukkan bahwa empati tidak hanya penting dalam hubungan pribadi, tetapi juga dalam konteks profesional. Empati memiliki dampak yang luas dan mendalam pada diri kita dan orang lain. Dari meningkatkan kualitas hubungan dan kesehatan mental sehingga memperkuat komunitas dan spiritualitas. Empati adalah kualitas yang sangat berharga. Dengan berusaha untuk memahami dan merasakan apa yang dirasakan orang lain, kita tidak hanya membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan kita sendiri. Jadi, sebelum kamu marah atau kecewa pada seseorang, cobalah untuk melihat dari sudut pandang mereka. Dan jika kamu menyadari bahwa kamu telah melukai seseorang, jangan ragu untuk meminta maaf. Dunia ini sudah penuh dengan kesedihan dan kekecewaan. Jadilah orang yang membawa kedamaian dan kebahagiaan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bagikan video ini jika kamu merasa bermanfaat. Dan mari kita bersama-sama belajar untuk lebih memahami perasaan orang lain. Sampai jumpa di video berikutnya.